Selanjutnya, prinsip penghormatan. Jangan lupa ya, kita berdebat itu manusia bertemu manusia. Perlakukan lawan debat juga sebagai manusia yang punya pandangan berbeda dengan kita. Sebagaimana dia melihat kita sebagai orang yang punya pandangan berbeda dengan dia. Maka yang pertama, hindari menyerang orangnya, tapi kritiklah gagasannya. Kalau ada pandangan dia yang menurutmu keliru, kritik itu. Jangan orangnya, kritik pandangannya. Kalau ada tindakan dia yang pas, ya kritik tindakan itu. Jangan orangnya. Kalau orang itu kan berarti totalitas dirinya kita serang semua. Padahal yang keliru kan hanya bagian kecil. Mungkin pandangan tertentu atau tindakannya tertentu. Orang ini ya masih manusia. Secara totalitas pasti masih banyak kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Mungkin dia sayang keluarganya, mungkin dia peduli pada tetangganya, mungkin dia masih banyak kebaikan-kebaikannya. Hanya saja dalam tema ini pikirannya menurut kita keliru. Hanya saja dalam tindakannya itu menurut kita tidak pas. Yo pikiran itu dan tindakan itu yang kita kritisi, bukan totalitas orangnya. Jadi yang pertama itu jadi pedoman. Yang kedua, hindari menyebut keburukan atau kesalahan orang di luar tema yang sedang dibahas. Misalnya temanya tentang apa, terus kita ngungkit kesalahannya dulu. Alah, kamu dulu waktu sekolah kan saya sekelas sama kamu biasanya nyontek aja. Ini tidak relevan. Jadi jangan mengungkit kesalahan orang di luar tema atau konteks yang sedang dibahas. Ini temanya apa? Yang itu tidak etis disebut kecuali kalau memang pas momennya. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan frasa atau kalimat yang nadanya menertawakan atau merendahkan. Kan kadang-kadang kita begitu ya. Kadang kita ketemu lawan debat itu pas dia ngomong kita senyum-senyum. Senyumnya sinis, melecehkan. Nah ini menertawakan atau merendahkan. Seolah-olah kita yang paling benar. Seolah-olah dia itu orang yang sama sekali sesat dan kita yang sama sekali mulia. Menggunakan kalimat pun kita kalimat-kalimat yang menertawakan, merendahkan. Coba dengar ucapannya. Coba kita dengarkan yang dia sampaikan. Bukankah tidak masuk akal? Bukankah menunjukkan kebodohannya? Ini kalimat-kalimat yang merendahkan. Jadi kalau bisa ya kita hindari. Kemudian, kalau lawan debat sedang menyampaikan pandangannya, mengungkapkan gagasannya, kita dengarkan. Jadi kita dengan penuh perhatian kita dengarkan. Dan kalau bisa senyum, tapi senyum menghargai bukan senyum sinis tadi. Jadi wajah kita tetap enak, tetap menunjukkan penghormatan, penghargaan pada dia sebagai manusia, meskipun ada bagian dari gagasan atau tindakannya yang kita kritik karena kita tidak setuju. Oke, itu prinsip penghormatan. Jadi tadi sudah ada prinsip kejelasan, prinsip argumentasi, prinsip penghormatan. Saya tambah satu lagi, ini semacam bonus saja, prinsip keamanan. Ini maksudnya keamanan dalam berargumen. Ini tips saja untuk susunan kalimat ya, kalau kita menggunakan kata-kata. Jadi yang pertama, lebih aman menggunakan kata sebagian besar dibandingkan semuanya.
Ini diasumsikan hidup ini macam-macam dan berubah-ubah dan berbeda-beda. Kadang-kadang kalau kita pakai kata-kata semuanya, nanti lawan debat kita akan menunjukkan ada beda, ada pengecualian. Nah, maka lebih aman menggunakan kata sebagian besar. Sebagian besar umat Islam Indonesia itu ramah-ramah. Nah, ini aman sudah. Tapi kalau teman-teman menggunakan kalimat semua Muslim Indonesia itu ramah, kita akan disodori fakta-fakta betapa kadang-kadang Muslim juga tidak ramah. Tapi kalau kalimatnya sebagian besar, nah itu memungkinkan masih ada pengecualian-pengecualian. Nah, itu strategi biar aman gagasan kita. Sebagian besar kan sudah menang sebenarnya, tidak harus semuanya. Yang kedua, lebih aman menggunakan kata beberapa dibandingkan banyak. Kalau beberapa itu kan kesannya sudah mulai banyak. Tapi kalau banyak itu biasanya nanti orang tanya, banyak itu berapa? Nah, itu nanti kita bingung lagi menjawabnya. Tapi kalau beberapa kan seolah-olah ada beberapa yang seperti itu. Oke, beberapa mahasiswa itu suka berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Nah, ini aman, kalimat ini kan lebih aman daripada banyak mahasiswa. Kalau banyak orang tanya, lebih banyak yang belajar serius di perpustakaan misalnya, itu nanti panjang diskusinya. Tapi kalau kalimat kita beberapa lebih aman. Lebih aman menggunakan kata seringkali dibandingkan kata selalu. Ya ini logikanya sama dengan, kalau selalu itu kan berarti tidak ada yang berbeda sama sekali. Selalu begitu. Tapi kalau seringkali itu ya selalu masih ada pengecualian, tapi lebih banyaknya begitu. Saya itu selalu sholat tahajud. Nah, itu nanti kalau orang nyari, katanya selalu sholat tahajud, tadi malam tidur di rumahku tidak sholat. Nah, tapi kalau bilangnya saya sering sholat tahajud, itu kan aman. Iya, yang pas di rumahmu ini yang bagian tidak sholat, tapi seringnya saya sholat. Nah, tapi kalau tadi pakai selalu, nanti orang mesti ngincer. Begitu meleset kita diserang. Kemudian lebih aman menggunakan kata biasanya tidak dibandingkan tidak pernah. Biasanya tidak itu ya, saya biasanya tidak bohong, saya lebih sering tidak bohong. Tapi kalau kita bilang saya tidak pernah bohong, itu ya, nanti kalau orang menemu contoh satu kasus di mana kita berbohong, entah di medsos yang mana, di rekam digital yang mana, ya kita akan habis diserang. Nah, ini tips sebenarnya cara menggunakan kalimat yang aman, biar kita kalau diserang masih ada bobolannya, tidak langsung kalah. Kalau tadi menggunakan kalimat-kalimat superlatif, semuanya, banyak, selalu, tidak pernah, ya kemungkinan kita mudah dikalahkan. Baik, itu strategi. Oke, ingatlah, nah ini saya bawa satu quotes menarik. You do not need to win every battle to win the war. Kita ini kan kadang debat itu untuk mengalahkan teman itu ada banyak isu yang diangkat. Nah, tidak harus kita menang di semua isu. Yang penting kita menang perang. Sama kayak kalau catur itu loh, kadang-kadang kan ada beberapa pion yang kita korbankan biar saja. Tapi akhirnya kita menang, bisa membunuh rajanya. Nah, you do not need to win every battle to win the war. Engkau tidak harus menang setiap pertempuran untuk memenangkan perang. Jadi ada strategi di mana kita mengizinkan kalah, tapi dalam rangka menang. Saya ingat satu cerita dari tradisi Tiongkok itu. Ada seorang panglima yang bijaksana, panglima perang yang cerdas, pinter.
Jadi satu ketika dia ini berhadapan dengan musuh yang kekuatannya persis dengan kekuatan yang dimiliki oleh kerajaannya. Jadi dia ini berhadapan dengan musuh yang sama-sama pasukan ini ada 3 klaster. Jadi ada pasukan yang paling kuat, kemudian ada pasukan yang kekuatannya biasa-biasa, dan yang ketiga ada pasukan yang lemah. Yang ini seimbang dengan lawan. Nah, oleh panglima yang bijaksana ini dia mengatur strategi. Pasukannya yang paling lemah dihadapkan dengan musuh yang paling kuat. Nah, ini strateginya dia. Loh, kan mesti kalah, Pak. Nggak apa-apa. Kalau di satu bidang ini kalah kan nggak masalah. Tapi nanti pasukan dia yang paling kuat akhirnya melawan pasukan musuh yang biasa-biasa. Pasti menang. Pasukan dia yang biasa-biasa berhadapan dengan pasukan musuh yang paling lemah. Pasti menang juga. Skornya 2-1. Kalau ditabrakkan biasa saja, yang paling kuat melawan yang paling kuat, yang biasa lawan biasa, yang lemah melawan lemah, nggak mesti menang. Tapi ketika dia bikin strategi semacam itu, yang paling lemah melawan yang paling kuat, ini kan mesti kalah yang paling lemah. Tapi tidak usah khawatir, nanti yang paling kuat melawan yang biasa, dan yang biasa melawan yang paling lemah dari pasukan musuh. Nah, skornya akhirnya 2-1. Ini ilustrasi untuk menggambarkan bahwa kita tidak harus menang di setiap pertempuran untuk memenangkan peperangan. Nah, jadi debat juga begitu. Kadang-kadang ya tidak apa-apa. Kita itu kan juga bukan manusia yang sempurna. Dalam hal tertentu memang ada yang tidak pas dari pandangan kita, yang keliru. Kalau diingatkan ya diterima saja. Itu bukan berarti kita kalah. Bahkan nanti kalau ditarik-tarik sampai akhir, kemenangan debat itu bukan kalahnya lawan debat, tapi ditemukannya kebenaran. Itulah hakikat debat yang baik.